Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Permana Ramadan, absen 30 dari kelas 8H. Saya di sini akan menerangkan pentingnya dan bagaimana sistem ekskresi itu. Apa toh yang dimaksud sistem ekskresi? Kita masuk dalam pengertian. Sistem ekskresi adalah proses pengurahan zat sisa-sisa metabolisme yang tidak digunakan oleh tubuh, yaitu berupa senyawa, yaitu CO2, karbon dioksida, urin, urea, dan keringat, dan senyawa berupa racun. Pada sistem ekskresi manusia mempunyai 4 organ, yaitu ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Tentunya pada setiap organ tersebut mempunyai bagian-bagian tertentu. Yuk simak video berikutnya. Nah teman-teman, kita sudah memasuki organ yang pertama, yaitu ginjal. Sebelum memasuki organ tersebut, saya akan memperkenalkan pembantu saya, yaitu Pak Doni dan Bu Risa. Dia akan menerangkan tentang bagaimana fungsi-fungsi ginjal tersebut dan bagaimana penyakit yang dialami pada sistem ekskresi manusia. Oke, tanpa basa-basi, yuk kita masuk ke dalam organ ekskresi manusia. Organ yang pertama yaitu ginjal. Apakah kalian tahu ginjal terletak pada di mana? Ginjal terletak pada tulang rusuk kanan dan tulang kiri belakang pada manusia. Ginjal memiliki 2 buah pasang, yaitu kanan dan kiri. Ginjal memiliki beberapa fungsi pada tubuh manusia. Apakah kalian tahu fungsi tersebut bagaimana dan apa isinya? Yuk dengarkan penjelasannya dari Bu Risa. Ginjal berfungsi sebagai tempat penyaring darah kotor dan akan dikeluarkan berupa urin. Berikut cara kerja ginjal. Sel-sel darah yang masuk akan disaring berupa filtrasi. Lalu akan direabsorsi, yaitu mengembalikan zat yang dibutuhkan tubuh. Terakhir akan diaugmentasi, yaitu pengumpulan zat cairan proses sebelumnya. Nah, setelah kalian mendengarkan bagaimana fungsi-fungsi organ ginjal pada manusia, yuk kita memasuki organ pada manusia, yaitu kulit. Kulit adalah organ manusia yang terletak paling ujung permukaan, yaitu pada permukaan tubuh manusia. Kulit memiliki 3 bagian, yaitu kulit ari atau kulit epidermis, kulit jangat, dan kulit bawah. Kulit adalah lapisan jaringan yang paling luar pada tubuh manusia. Kulit memiliki fungsi umum, yaitu membuang sisa-sisa metabolisme berupa keringat. Apakah kalian ingin mengetahui fungsi-fungsi selanjutnya? Yuk dengarkan penjelasannya lagi dari Bu Risa. Fungsi lain dari kulit ada lagi, yaitu menjaga kadar air tubuh tetap terjaga. Fungsi kulit epidermis yaitu membantu tubuh menahan luka agar darah tidak keluar. Selanjutnya kulit jangat berfungsi sebagai menghasilkan kelenjar keringat. Kulit bawah berfungsi sebagai pelindung tubuh dari benturan. Nah, setelah kalian mendengarkan fungsi-fungsi dari organ kulit dari Bu Risa, kita memasuki organ yang ketiga, yaitu paru-paru. Pasti kalian tidak asing dengan nama paru-paru. Ya, paru-paru. Paru-paru memiliki sepasang atau 2 biji. Paru-paru memiliki 2 peran penting pada sistem respirasi dan sistem ekskresi. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan fungsi utamanya, yaitu memompa dan mengeluarkan udara yang berada di dalam tubuh manusia. Paru-paru terletak pada rongga dada yang berjumlah 5 bagian. Bagian-bagian itu adalah trakea, bronkus, lobus,
alveolus, dan pleura. Apakah kalian ingin tahu dari 5 bagian itu fungsi-fungsinya? Yuk simak berikut lagi bersama Bu Risa. Oke guys, kita memasuki fungsi trakea, yaitu menyaring udara kotor. Lalu bronkus berfungsi penghubung saluran udara antara trakea dan paru-paru. Selanjutnya lobus berfungsi pembantu pertukaran zat koko dan oo. Setelah itu alveolus berfungsi mengambil oksigen yang masuk. Dan yang terakhir adalah pleura berfungsi pelumas gesekan antara paru-paru dan dinding Tidak dada. terasa kita sudah memasuki organ terakhir pada manusia, yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh yang terletak pada rongga perut. Hati terletak pada rongga perut, tepatnya pada sebelah kanan dan di bawah diafragma yang berfungsi sebagai memecah senyawa dan racun. Fungsi-fungsi tersebut tidak lengkap dan rinci. Jika kalian ingin lengkap dan rinci, maka dengarkan lagi penjelasannya dari Bu Risa. Hati berfungsi sebagai pemecah urea dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino dan menghasilkan getah empedu. Fungsi kedua yaitu menghasilkan urea dan amonia, yaitu perombakan protein yang dibuang. Fungsi ketiga yaitu merombak hemoglobin menjadi sel darah baru. Fungsi terakhir yaitu mengeluarkan beberapa enzim yang tidak dibutuhkan. Nah, setelah kalian mendengarkan fungsi-fungsi dari organ manusia yaitu hati dari Bu Risa, kalian telah memasuki beberapa penyakit dalam sistem ekskresi manusia. Penyakit-penyakit tersebut ada 5. Seperti biasa, penyakit-penyakit tersebut akan diterangkan pada Pak Doni. Mana Pak Doni ya? Oh, itu Pak Doni di atas. Pak Doni akan menjelaskan 5 penyakit tubuh manusia pada sistem ekskresi. Simak baik-baik ya. Penyakit pertama adalah uremia, yaitu saat ginjal mengalami kerusakan akibat racun pada tubuh. Jika tidak ditangani cepat, maka akan menjadi penyakit yang kronis. Penyakit kedua yaitu gagal ginjal, yaitu hilangnya kemampuan ginjal untuk menyaring limbah dari darah. Jika tidak ditangani cepat, maka akan rutin cuci darah. Penyakit ketiga yaitu gagal ginjal, yaitu mengendapnya atau memadatnya kandungan mineral garam di dalam ginjal sehingga mengalami rasa sakit saat lewat saluran kemih. Penyakit keempat yaitu diabetes insipidus, yaitu kurangnya cairan reabsorpsi dari ginjal dan menyebabkan urin akan keluar bisa hingga 30 kali lipat. Penyakit yang terakhir yaitu uretris, yaitu urin akan mengeluarkan dari ginjal menuju kandung kemih yang mengalami peradangan atau infeksi. Akan menyebabkan rasa sakit saat mengeluarkan urin. Nah, setelah kalian mendengarkan beberapa penyakit dari Pak Doni, sepertinya kita sudah selesai memasuki materi sistem ekskresi manusia. Saya Jidan Permana Ramadan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.